Nah, sekarang kita akan berbicara dengan para narasumber yang hadir bersama kita, dan kita saya kira kita urut saja ya sesuai dengan posisi kedudukannya. Kita minta Bung Ginting sekarang memberikan perspektif dari sisi perspektif politik. Langsung nyambung tadi karena Pak Dr. Mulyadi juga dari perspektif politik. Nih silakan pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu pendahuluan dulu bagaimana awal mulanya kenal dengan Bung Rocky Gerung. Jadi ya, sebagai aktivis mahasiswa di Universitas Nasional, pertama kali saya membuat acara bedah bukunya Abah Ridwan Saidi. Ini orang HMI, perwakilan garis ujung ke belakangnya adalah Mas Sumi. Lalu saya undanglah Rocky Gerung, waktu itu sarjana filsafat yang baru, dia kepala atau ketua sekolah ilmu sosial di bawah Yayasan Padi Kapas di Jalan Tekucik di Tiro Menteng. Jadi sekolah ini itu diisi oleh orang-orang PSI, Rahman Toleng, Arif Budiman, Salim Said, dan juga Rocky Gerung. Tapi Salim Said bukan orang PSI. Lalu kita harus tahu dulu bagaimana PSI-nya mereka ini seperti apa. Mereka adalah PSI-nya Sultan Syahrir. Jadi dulu PSI ini ada PSI-nya Amir Syarifuddin dan Sultan Syahrir. Kalau yang Amir Syarifuddin itu lebih dekat kepada komunis, dan inilah yang terlibat dalam peristiwa Madiun. Nah, ada Salim Said di kumpulan orang PSI ini, saya jadi ingat bagaimana Jenderal Ahana Sution, TB Simatupang itu bersimpati pada orang-orang PSI karena para pemikir, maka ini harus didekati. Nah, saya pikir Salim Said juga begitu. Nah, kebetulan saya kuliah di UNAS. UNAS ini yang mendirikan adalah orang-orang PSI, antara lain Sultan Takdir Ali Sahbana, juga Sumitro Joyo Hadikusumo. Nah, kita ingat PSI dibubarkan oleh Presiden Soekarno karena dianggap terlibat dalam peristiwa PRRI Permesta. Sebelum dibubarkan, maka Presiden Soekarno memanggil dulu Sultan Syahrir. Dia tanya, bagaimana ini Sumitro Joyo Hadikusumo terlibat? Ayahnya Prabowo Subianto ya. Jawaban Sultan Syahrir begini, kalau bicara tentang otonomi daerah, bahwa daerah harus dikedepankan, itu saya setuju. Tapi kalau terlibat dalam pemberontakan melawan pemerintah pusat, itu malah petaka. Tapi kata-kata Sultan Syahrir itu tidak dianggap oleh Soekarno, dan PSI dibubarkan. Ini gara-gara Sumitro. Jadi tidak semuanya terlibat dalam hal itu. Jadi kembali lagi, bagaimana seorang Rocky Gerung ini, saya lihat bahwa saya melihat ada link antara Rocky Gerung dengan Universitas Nasional. Jadi memang UNAS itu juga perpaduan antara PSI dan Masumi. HMI itu kuat di UNAS. Jadi ini memang harus disatukan. Saya kebetulan sama dengan Bung Hersu, dengan Bang GN barangkali dari keluarga tentara, ingin yang kiri ditarik ke tengah, yang kanan ditarik ke tengah. Jadi seperti semangka begitu ya, hijau tapi dalamnya merah putih. Nah, aktivis-aktivis dulu itu tidak bisa dilepaskan dari garis itu. Bung Hersu, keluarga tentara, dia PI. Kemudian kami ketemu ini karena sebagai aktivis pers mahasiswa. Jadi Bung Hersu dari Lampung, saya dari UNAS,
tokoh ini, tokoh aktivis pers mahasiswa. Sampai akhirnya ketemulah di sini dan lain-lain. Nah, Rocky ini akhirnya kita lihat bahwa ini seperti mutiara di bawah tanah. Ini ke depan pasti luar biasa. Jadi satu ketika saya ke sekolahnya, SIS itu sekolah yang tidak ingin orang hanya tahu satu ilmu, tapi ini interdisipliner. Dia tanya, kayaknya lu tertarik pada politik dan militer ya? Oh iya. Dia kasih tesis tentang Jenderal Chun Dok-wan, Presiden Korea tahun 80 sampai 88. Dia bilang begini, lu perhatikan, ini presiden ngehe nih. Nah, teman-teman, ngehe itu dulu artinya kayak ngeselin gitu ya. Kira-kira hampir sama dengan brengsek. Artinya orang yang tidak disiplin, tidak taat aturan. Mungkin kalau Bung Rocky kemarin menggunakan kata ngehe, tidak jadi rame begini. Dan ternyata kira-kira berapa tahun kemudian Chun Dok-wan yang Bung Rocky Gerung bilang itu ngehe ternyata betul. Akhirnya pada sekitar pemerintahan Kim Yung Sam itu dia dijatuhi hukuman mati. Kemudian belakangan setelah Kim Yung Sam diganti Kim Dae-jung, ternyata kemudian terungkap juga dia korup. Dia korup dan terlibat dalam upaya kudeta terhadap Presiden Park Chung-hee dulu. Jadi Presiden Park Chung-hee ini berkuasa 18 tahun, dikudeta oleh Kepala Badan Intelijen Negaranya Korea. Nah, ini ternyata orangnya Chun Dok-wan. Chun Dok-wan ini lulusan Akademi Militer Korea tahun 1955. Digantikan oleh Roh Tae-woo, ya, itu juga militer. Nah, Chun Dok-wan ini setelah berkuasa 2 tahun, 2 periode, ingin 3 periode. Ini mirip siapa ya? Kira-kira. Nah, tapi kemudian konstitusi nggak bisa. Konstitusi nggak bisa, akhirnya diteruskan oleh suksesornya ini, Jenderal Roh Tae-woo. Tapi di situ konstitusi diubah dari sebelumnya 4 tahun menjadi 5 tahun. Nah, belakangan kasus Chun Dok-wan ini diuber terus sampai 2015, termasuk oleh pemerintah Amerika, dia harus dimiskinkan. Kemudian memang oleh Presiden Kim Dae-jung itu dimaafkan. Padahal Kim Dae-jung itu dulu dalam masa pemerintahannya Chun Dok-wan itu dijatuhi hukuman mati. Pesannya adalah jangan mentang-mentang kalau lagi berkuasa itu menindas oposisi. Satu ketika terjadi rotasi atau siklus kekuasaan. Dan ini yang harus dipahami. Paham kan? Nah, jadi itu tadi, sayangnya Bung Rocky kemarin tidak bicara tentang ngehe itu. Kalau ngehe aman dia. Nah, oke, saya kembali kemudian dari sisi komunikasi. Mengapa Rocky tampil sebagai kampium? Bagi kami yang belajar komunikasi politik, begitu dia tampil sekitar tahun 2017, dia adalah bunga demokrasi. Kalau teman-teman belajar tentang komunikasi, terutama tentang televisi ini butuh kontroversi. Maka sesungguhnya sejak 2017, Rocky adalah raja talk show. Tanpa Rocky, no party. Kira-kira begitu. Tanpa Rocky, no party. Nah, media massa memanfaatkan Rocky
biasanya analis politik seperti saya misalnya itu ditempatkan di garis tengah. Tapi Rocky dianggap mewakili oposisi. Media massa butuh itu. Butuh orang kontroversi seperti Rocky Gerung yang punya kata-kata tajam, lugas, dan di luar pikiran orang. Dia memang menguasai filsafat ilmu politik. Betul tadi kata Dr. Mulyadi, kalau kita kuliah S3 ilmu politik, kerjanya memang tugas kita adalah membedah negatifnya penguasa. Itu terus menerus, tiap pekan. Pakai bahasa yang macam-macam boleh, tapi karena di kelas, jadi boleh. Dibedah semuanya dengan teori-teori ilmu politik. Jadi sekali lagi saya bilang Rocky adalah bunga demokrasi bagi pers. Tanpa Rocky rasanya talkshow ini hampa, tidak seksi. Jadi dibutuhkan Rocky. Jadi sesungguhnya media massa itu berhutang pada Rocky. Jadi biasanya seperti saya bilang tadi, analis politik ditaruh di tengah sebagai orang tengah. Ini enggak. Rocky langsung ditempatkan di kalangan oposisi menghadapi pemerintah. Dan ini penting. Dr. Mulyadi ini adalah dosen penguji tamu di mana-mana, termasuk di UNAS. Itu keras kalau menguji. Kalau misalnya menggunakan pisau analisis menghujat pemerintah, paling seneng itu. Tapi harus bisa dengan bukti dan parameter-parameter. Nah, Rocky dengan filsafat politiknya mampu menggugah, dan tidak ada lagi kemudian sejak 2017 sampai sekarang superstar talkshow nggak ada lagi selain Rocky Gerung. Jadi bagi ilmuwan politik semua membutuhkan Rocky Gerung. Oposisi membutuhkan Rocky Gerung. Karena kita sekarang sedang berhadapan, kalau menggunakan teori topeng kekuasaan dari Profesor David Walter Runciman, itu ada yang namanya teori topeng kekuasaan. Bunyinya kira-kira seperti ini. Kemunafikan politik yang paling berbahaya manakala aktor politik mengklaim dirinya menjalankan politik tanpa kemunafikan. Jadi kemunafikan itu adalah fakta politik. Lalu bagaimana kita menghadapi kemunafikan dalam politik itu? Kita harus bisa membedakan kemunafikan yang berbahaya dan yang tidak berbahaya. Yang tidak berbahaya adalah berbohong pada diri sendiri. Tapi yang berbahaya adalah kebohongan terhadap publik. Misalnya, saya tidak akan menaikkan harga. Saya tidak akan impor. Itu dibuktikan semua menggunakan teori topeng kekuasaan. Bohong semua. Jadi akhirnya bagaimana Rocky Gerung melihat figur kepemimpinan nasional ini adalah bukan apa yang dikatakan, tapi apa yang tidak dikatakan. Saya ingat waktu Jenderal Gatot Nurmantio ini menjadi Pangkostrat, termasuk yang memesan mobil SMK banyak banget. Kan gitu Bang Gian ya? Iya. Iya. Oh jadi bongkar ya? Oh ya. Nah, kira-kira sedang kena tipu lah. Ini ilmiah ya, ilmiah. Jadi pakai teori topeng kekuasaan. Jadi nanti yang disalahkan silakan Profesor David Runciman dari dan Cambridge yang salah juga yang nipu kan. Kalau yang ditipu kan korban gitu ya. Oh gitu ya. Iya. Ya. Jadi memahami
Rocky Gerung itu, kita harus lihat kulturnya. Kultur dia adalah kultur PSI yang memang cerdas dan itu diakui oleh para elit-elit militer, TB Simatupang, Aha Nasution, termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 waktu itu merasa harus dekat dengan PSI. PSI nggak boleh kemudian ditarik ke kiri seperti kasus Amir Syarifuddin, dia harus ditarik ke tengah, harus didekati dengan Islam. Maka pertemuan misalnya Rocky dengan kelompok-kelompok Masumi dan segala macam bisa kita pahami kalau lihat latar belakang sejarah. Jadi PSI itu dalam pemilu 55 hanya mendapat 2%. Tapi di kabinet dia sampai menempatkan 5 orang. Orang-orang pintar. Dan ketika SMA, salah satu buku yang mempengaruhi pikiran saya adalah bukunya Suhogi. Itu kan seperti Rocky Gerung, orang PSI, tapi cara berpikirnya bagaimana mengkritik pemerintah. Jadi saya ingat bahasa yang digunakan Rocky ini pada tahun 1966, mahasiswa malah lebih jahat lagi ketika menghujat ibu negara, Hartini Soekarno, istri ketiga Soekarno. Sampai kemudian gemetar Soekarno bicara bahwa karena di tembok di batu tulis istana ditulis Lonte Agung. Sampai kemudian PM Kri dipanggil. Apakah Yesus mengajarkanmu seperti itu? HMI dipanggil. Apakah Nabi Muhammad juga mengajarkan seperti ini? Ibu negara adalah ibumu juga. Panggil semuanya. Nah, jadi ingat saya, tahun 1964 ketika pidato 17 Agustus peringatan ke-19 ulang tahun proklamasi Indonesia, Soekarno bilang kondisi negara dalam pidatonya tahun vivere periskoloso. Vivere artinya hidup, periskoloso rempet bahaya. Jadi ini bahasa Itali, vivere periskoloso, yang lengkapnya sebenarnya vivere pericolosamente. Nah, pada saat itu situasinya juga Soekarno nyerempet bahaya. Misalnya dia coba menyerang Inggris lewat Dwi Kora itu. Itu kan menantang negara raja kolonialis itu Inggris. Kemudian Soekarno juga jangan lupa pada Kongres PNI dia menempatkan orang-orang PKI ke dalam PNI, diubah. Jadi saya pernah menulis PKI berbaju PNI. Itu berbahaya sampai juga peristiwa bagaimana dia memaksa membuat angkatan kelima, membuat Nasakom. Ini yang ditentang oleh jenderal-jenderal angkatan darat, berani menentang. Itu betul-betul nyerempet bahaya. Dan terakhir ujungnya adalah ketika jenderal-jenderal angkatan darat itu dibunuh, dia hanya bilang, ya inilah yang nyerempet bahaya, tanpa maaf dan lain-lain. Nah, kondisi kita saat ini adalah vivere periskoloso. Apa yang dilakukan Rocky Gerung adalah vivere periskoloso. Nyerempet bahaya. Diskusi kita juga kira-kira gitu. Vivere periskoloso. Ini live ya, Bung Ginting, udah di. Iya, siap. Jadi sama apa yang dilakukan semua, yang dilakukan oleh Presiden Jokowi juga begitu. Dia coba untuk memperpanjang masa jabatan. Ini seperti saya bilang tadi, Cundokuan. Ingin 3 periode, sama dengan Cundokuan. Tapi kemudian sekarang kita lihat, pimpinan MPR bertemu Presiden Jokowi di istana. Vivere periskoloso. Kita
kita dalam kondisi bahaya sebenarnya. Apa yang dilakukan partai-partai politik saat ini juga begitu. Apa yang dilakukan Rocky Gerung itu bisa berpotensi dimanfaatkan oleh semua komponen untuk meraih keuntungan. Kita tahu bagaimana Soekarno gagal mengendalikan negara di tengah situasi politik panas, di tengah situasi ekonomi yang buruk, kondisinya sama. Sekarang orang ingat lagi, mana uang 11.000 triliun yang dulu ada di kantong katanya. Ditanya, kenapa kemudian untuk membangun IKN, karena Rocky bicara terkait dengan IKN, Bung Hersu ya. Ya. Kenapa hutang? Saya ingat sebagai wartawan senior, itu tuh saya tetap rajin mengikuti, misalnya dulu ketika Bang GN jadi Panglima TNI, saya ikuti bagaimana konsentrasi beliau memperkuat pertahanan di Indonesia Timur. Bagaimana di Biak yang dulu bekas markas Belanda, markas militer Jepang, Sekutu dan lain-lain dibuat oleh Bang GN. Konsentrasi ke situ. Karena tahu ancamannya sekarang adalah itu. Bukan ibu kota negara baru. Jangan lupa, sekarang Papua New Guinea menyediakan wilayahnya dengan pasrah untuk tentara Amerika. Artinya hanya berbatasan dengan Irian Jaya, dengan Papua. Terus kita masih bisa konsentrasi untuk IKN. Mau diambil dari mana dananya? Kita harus ingat konstitusi mengamanatkan kita untuk biaya pendidikan 20%. Biaya perlindungan sosial dan kesehatan sekitar 25%. Berarti sudah 45%. Mau diambil dari mana untuk bangun IKN itu? Teman-teman, kita ingat bagaimana Pak Harto, Presiden Soeharto, membangun Mabes TNI di Cilangkap. Itu sudah dipikir jauh-jauh karena dia akan membangun ibu kota di Jonggol, didekatkan. Jadi bukan tiba-tiba, dia sudah jauh-jauh hari berpikir itu. IKN, ada setidaknya 8 bahaya pembangunan IKN. Pertama, jaraknya hanya sekitar 2000 km dari Kinibalu. Kita masuk dalam rudal balistik negara-negara kuat. Belum lagi itu berada di Alki, alur laut kedua. Bahaya, ancamannya luar biasa. Nah, kalau ini kita masih berpikir IKN, mungkin Rocky juga berpikir begitu. Ingat ya, yang namanya penjajahan tujuannya ada 3G. 1, gold, ingin mendapatkan emas dalam pengertian sumber daya. Lalu glory, kejayaan sebuah negara. Yang ketiga gospel, agama atau ideologi. Rocky tentu khawatir tentang ini, termasuk ideologi. Jadi tanpa militer masuk ke Indonesia, sesungguhnya kita udah terjajah. Oke, mungkin dipersingkat sedikit ya, Siap. Bung. Oke. Jadi menurut saya kondisi demokrasi kita sesungguhnya sudah sekarat. Sudah sekarat ketika presiden terus cawe-cawe dalam urusan-urusan yang tidak seharusnya presiden muncul. Misalnya, ikut terlibat dalam pemilu. Ini bahaya. Karena dia punya infrastruktur, punya sumber daya yang bisa kemudian mengendalikan. Seharusnya dari teori birokrasi, yang disebut birokrasi sivil maupun militer, kalau kita lihat teorinya Hegel atau Max Weber, itu yang namanya birokrasi harus ada di tengah, netral. Hanya Karl Marx
birokrasi itu berpihak. Maka kalau presiden berpihak, maka ini sama saja dengan keberpihakan seperti di negara-negara komunis. Jadi tidak boleh presiden cawe-cawe dalam pemilu. Presiden menentukan kemudian dia harus dekat dengan salah satu calon, menjauh dari calon yang lain, atau berusaha menghalangi dan lain-lain. Saya kira itu yang bisa saya kemukakan. Terima kasih Bung Hersyu. Oke, kita beri applause ya. Oke, Mbak Bivit, silakan. Langsung saja ini jadi silakan. Tapi Anda mau perspektif hukum dan yang lain juga nggak apa. Oke, pertama mau bikin testimoni tentang Bung Rocky juga boleh. Janganlah. Jangan. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira saya langsung saja ya. Ke materinya dan saya akan memberikan perspektif hukum. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, kalau boleh saya ingin mengajak ibu-ibu, bapak-bapak sekalian untuk memikirkan ulang soal kenapa sih kok ada hukum yang bisa membungkam masyarakat sipil. Kebetulan kemarin saya nulis di Kompas, saya punya kolom bulanan di Kompas Analisis Politik. Dan tulisan yang kemarin itu memang saya persembahkan untuk teman-teman naik gunung saya yang kami itu suka bercanda. Ada beberapa orang gitu ya, saya suka bercanda sama teman 2 orang lagi yang statusnya bukan tersangka. Saya bilang ini gila nih, geng kita nih semuanya kok tersangka ya rata-rata. Dan cuma saya sama ada 2 orang lagi yang suka naik gunung bareng yang jangan bilang belum dong, yang tidak berstatus tersangka. Oh, bukan yang belum ya. Jadi saya nulis tuh yang kemarin tuh terutama terinspirasi oleh kasusnya Rocky, tapi juga kasusnya Haris, juga teman naik gunung kami dan kawan-kawan lain yang statusnya sama tersangka karena tidak kunjung dicabut juga walaupun sudah lama dan juga sudah lama digantung begitu ya, dan juga pasalnya sama. Nanti bagian kedua saya ingin membahas soal pasal itu tuh, pasal onar. Nah jadi Haris kan juga sama tuh ininya, pasalnya itu selain undang-undang ITE juga pasal keonaran 14 dan 15. Nah tapi saya mau masuk dari soal hukumnya dulu. Kenapa tuh hukum itu digunakan untuk membungkam masyarakat sipil? Kira-kira logika sederhananya yang saya tuliskan kemarin itu adalah kita semua pasti secara natural, secara alamiah, seandainya kita ingin menutupi sesuatu, kita punya salah, entah pada keluarga, pada teman, apalagi penguasa, pada warga negara, pasti kecenderungannya kritik akan dibungkam. Supaya nggak ada yang ngomong, supaya kesalahan itu tidak terbongkar luas. Kan pada dasarnya begitu. Nah, saya nulis yang kemarin itu karena saya sendiri sebagai orang yang dari dulu belajarnya hukum aja, nggak belajar politik, nggak belajar ilmu komunikasi. Saya malah merasa gelisah sekali karena alat yang paling enak dipakai oleh penguasa untuk membungkam, untuk membangun dalam tanda kutip ya, untuk menggusur, untuk apapun adalah hukum. Karena dia yang dianggap alat yang legitimate untuk melakukan sesuatu, untuk memaksa orang melakukan sesuatu, untuk mengusir orang dari tanahnya sendiri, orang masyarakat adat yang mungkin sudah tinggal di situ ratusan tahun, tapi karena mereka masyarakat adat nggak pernah punya sertifikat, tapi atas nama hukum, korporasi yang dapat sertifikat, entah dengan cara apa, bisa membuat masyarakat adat itu digusur. Atas nama hukum. Nah, bayangkan bahwa ketika ini terjadi begitu meluas di mana-mana, dan ada orang-orang yang ingin mengkritik itu, ya pakai hukum juga untuk membungkam mereka. Nah ini yang sebenarnya tengah terjadi. Jadi makanya tadi disebutkan bahwa karakter dari sebuah negara yang totaliter itu adalah pasti dia akan mempersempit ruang untuk civil society untuk berbicara. Pasti. Karena mereka tidak ingin kebobrokannya dibongkar luas, dipublikasikan. Cuma mungkin metode berbeda antara masa lalu dengan masa sekarang. Tapi dasarnya sama. Kebohongan itu harus terus-menerus ditutupi. Gak mungkin boleh terbuka sedikit pun, karena begitu dia terbuka sedikit saja, halnya tembok ya, kalau ada bolong sedikit kita bisa terus saja bolongannya kita perbesar, lama-lama temboknya rubuh. Kan begitu. Nah jadi itu yang sedang terjadi. Dan kemudian yang juga ingin saya tunjukkan ketika menunjukkan
menyempitnya ruang berpendapat ini adalah kan sebenarnya kita warga nyaris tidak punya ruang lagi untuk bersuara. Dan kita seringkali punya imajinasi, saya di tulisan itu saya membukanya dengan kata-kata, apa yang Anda pikirkan kalau saya tanya, apa yang Anda pikirkan tentang negara? Kecenderungannya di kepala kita, asosiasi kita tentang negara adalah bangunan megah, kan gitu ya, bendera merah putih, terus apa lagi, mungkin kalau di sini pasti nggak ada ya, tapi kan biasanya kalau di ruang-ruang formal ada foto presiden dan wakil presiden. Negara tuh itu simbol-simbolnya yang kita pikirkan. Sehingga kita lupa bahwa negara pada mulanya adalah warga. Negara tidak mungkin ada kalau tidak ada warga. Iya, rakyat. Kalau kita belajar di ilmu manapun lah, syaratnya adanya negara kan penduduk, wilayah, pengakuan negara lain. Nggak ada penguasa di situ. Penguasa itu dapat mandat dari rakyat. Nah, tapi kita itu kalau dididik untuk berpikir bahwa negara adalah simbol-simbol itu, penguasa, bendera merah putih. Jadi simbol-simbol semuanya. Tidak ada yang berpikir soal rakyatnya sejahtera enggak, rakyatnya bisa makan semua enggak besok. Sementara kita punya paling tidak 7 orang yang meninggal dunia di Papua karena kelaparan. Itu saya pas baca lumayan sangat tersentak dan sedih gitu, di negara Indonesia ada orang mati karena kelaparan. Nah, jadi tapi kita mikirinnya begitu, negara itu penguasa. Nah, jadi padahal yang punya suara yang menentukan kan demokrasi, demos kratos. Ya berarti seharusnya rakyat dong yang menentukan jalannya negara ini. Tapi karena prosedur demokrasi kemudian melahirkan yang namanya demokrasi perwakilan dan kemudian melahirkan ada yang namanya wakil-wakil rakyat, saluran kita itu. Tapi apa yang terjadi? Salurannya nyambung nggak antara kita dengan wakil rakyat? Menurut saya tidak nyambung. Kita mau demo kemarin juga demo sampai malam, apa didengar kita? Soal undang-undang cipta kerja? Tidak. Dokter-dokter demo soal RUU kesehatan didengar tidak? Tidak, tetap diketok. Artinya saluran kita yang lain yang mana? Nah, saluran lainnya yang tersedia dalam negara demokrasi adalah media, berpendapat. Boleh berpendapat di jalanan, ya namanya juga negara demokrasi ya harus boleh dong unjuk rasa harusnya. Dan boleh berpendapat di media sosial, seperti yang kerap kita lakukan. Nah, tapi karena penguasa tidak ingin kebobrokannya terbongkar, maka suara-suara kita di media alternatif tadi karena salurannya itu wakil rakyat tidak nyambung dengan kita juga ditutup. Nah, ditutupnya dengan apa tuh efektifnya? Dengan hukum tadi. Gitu. Jadi saya mau mengatakan itu dulu, mengatakan soal kegelisahan dan bagaimana kita harus membongkar cara pandang kita tentang negara, warga, hukum dan penguasa. Gitu. Dan ya saya berbagi kegelisahan sebenarnya bagaimana hukum ini yang digunakan untuk hal-hal yang seperti tadi kita bicarakan. Nah, soal keduanya pasalnya. Ini pasal keonaran ini memang cukup luar biasa. Tentu saja saya nggak hafal pasal, itulah gunanya ada teknologi, jadi saya harus nyontek. Pasal itu saya yakin Ibu Bapak sudah lumayan sering dengar sekarang, tapi izinkan saya baca sedikit saja, kata-kata kunci aja. Nih kalau dibaca semuanya panjang sekali. Tapi kata-kata kunci aja. Intinya adalah barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Ada lagi pasal 15-nya, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap sedangkan ia mengerti dan seterusnya bahwa itu akan mudah menerbitkan keonaran, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Itu satu paket tuh biasanya 14-15. Tapi yang sekarang juga sering dipakai Undang-Undang ITE. Nah, jadi itu polanya sama tuh. Mulai dari Bang Jumhur, Haris Azhar Fathia, dan sekarang mungkin Rocky. Sama ininya yang dipakai. Nah, soalnya ibu-ibu dan bapak-bapak,
Kan saya selain ngajar hukum tata negara juga ngajar. Hah? Oh iya sama ya. Sama ya, 14-15 juga ya. Persis ya. Nah kan, itu memang sekarang ngomong-ngomong sekarang itu pasal lagi di ini Pak, lagi diuji ke Mahkamah Konstitusi oleh Haris Azhar dan kawan-kawan. Dan begitu udah masuk, kena juga Rocky. Jadi emang pasal itu brengsek betul. Dan saya kan selain ngajar hukum tata negara juga ngajar penalaran hukum atau legal reasoning. Dan dalam legal reasoning itu 2 sesi khusus tuh biasanya saya kasih soal yang namanya penafsiran hukum. Nah, pasal ini Ibu dan Bapak sekalian karet sekali. Di mana karetnya? Misalnya, kalau dikatakan ini ya, menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Misalnya itu dulu. Iya, tapi bagaimana kita membuktikan bohong? Kalau kata teman saya, udah disidangin aja biarin. Berarti kita mesti membuktikan apakah betul frasa yang digunakan oleh Rocky itu betul atau tidak. Jadi kita uji presidennya apakah dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang susah atau tidak. Katanya begitu kata teman saya. Tapi soalnya berita bohong itu apa? Kan begitu ya. Karena yang digunakan pasal ini karena pasal penghinaan kepada presiden tidak bisa digunakan karena itu delik aduan. Tapi kan yang menurut saya pengen pakai istilah yang nggak enak, tapi menurut saya menjijikkan gitu ya, adalah ternyata banyak orang yang menggunakan pasal lainnya ini, pasal 14-15 Undang-Undang ITE, kalau menurut saya ya, untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah pendukung setia. Iya nggak sih? Jadi maksud saya sih melihatnya begitu, saya melihatnya ini apa sih kok pada ikut pansos? Jadi yuk lapor, yang ini lapor, yang sebenarnya iya, jadi sebenarnya itu yang membuat pasal 14 dan 15 ini yang mudah digunakan. Nah, terus tadi saya agak tergelitik ketika dikatakan oleh Mas Slamet tadi soal kalau ngehe mungkin gak aman juga tuh katanya Bang Rocky. Belum tentu. Karena menurut saya bukan kata-kata ngeheknya atau bajingannya atau apanya, tapi Rocky-nya. Iya enggak? Kalau misalnya nih, yang ngomong bajingan adalah saya misalnya, enggak akan diapa-apain. Atau yang ngomong bajingan adalah si bajingan juga. Gitu. Ada yang ngomong bajingan adalah si bajingan juga. Ada. Menurut saya bukan kata-katanya. Jadi waktu saya ngobrol sama beberapa teman, mereka bilang, nah kita memang harus hati-hati. Karena kita nih memang diincer. Ya kayak saya sekarang ngomong, saya yakin nanti di siaran-siaran mungkin bagian-bagian potongan-potongan dari yang kita bicarakan bisa dipotong, ditaruh out of context, dan itu bisa digunakan. Karena yang diincer orang, bukan kata-kata. Nah karena kata-kata itu bisa ditafsirkan. Orang hukum belajarnya memang menafsirkan hukum. Jadi misalnya tadi ya, kata-kata tadi itu berita bohong. Kemudian misalnya ada kata-kata keonaran di kalangan rakyat. Keonaran itu apa? Di kasusnya Haris, keonaran di media sosial tuh. Gimana caranya tuh? Media sosial juga. Oh iya sama ya Pak Dedi ya? Jadi tapi di lain pihak, kalau Ibu dan Bapak saya kira dapat juga ya potongan-potongan video orang-orang yang lemparin tomat, telur segala macam ke Sentul, ke rumahnya Rocky. Itu keonaran bukan? Nah itu, menurut saya itu upaya untuk menciptakan situasi dalam tanda kutip keonaran. Karena ada yang marah warga. Oh warga yang marah karena udah nggak tahan. Nah, iya, kan itu berarti menimbulkan keonaran kan? Iya. Dan ada yang bakar ban juga. Ya kan di depan kantor polisi di mana itu ada yang bakar ban. Terus polisi mendiamkan karena mendiamkan dulu bannya kebakar terus baru dimatikan. Tapi kan itu kemudian bisa loh nanti oleh jaksa dibilang ada keonaran, ada ban dibakar, ada telur dibuang-buang di jalanan di Sentul, gitu. Jadi karet sekali karena hal-hal seperti itu yang bisa ditafsirkan keonaran dan seterusnya. Nah satu lagi yang ingin saya masih dalam konteks ilmu tafsir menafsir, dalam arti yang positif sesungguhnya, maksudnya dalam arti positif dalam arti kalau kita melihat dengan jernih gitu. Ada satu metode penafsiran yang
istilahnya itu metode penafsiran historis. Nah, kita harus lihat undang-undang yang tadi saya kutip itu kan bukan KUHP-nya yang asli, tapi undang-undang tahun 46 tentang peraturan hukum pidana. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, undang-undang itu keluar Februari 1946 dan konteksnya adalah pada masa-masa yang kalau oleh orang Belanda dibilang bersiap, yaitu ketika kita mempertahankan kemerdekaan. Di situ banyak terjadi kekejaman, kan begitu ya, itu yang rame kemarin ada pameran di Belanda, terus diprotes sama Indonesia, tapi ada protes balik dari Belanda, ya begitulah ya masa lalu kita. Nah, intinya adalah ketika itu kita juga harus paham konteks bahwa di satu sisi ada orang seperti Soekarno, Hatta yang mau terus-menerus memperjuangkan kemerdekaan melalui cara diplomasi dan lain sebagainya, tapi upaya untuk ya udahlah kita terus aja sama Belanda itu ada juga. Nah, sehingga untuk menjaga para pejuang dibuat pasal itu untuk mencegah terjadinya keonaran yang bisa membuat upaya mempertahankan kemerdekaan itu rusak. Karena Soekarno sama Hatta juga banyak difitnah memang. Bayangkan tahun 46 belum ada internet pastinya dan lain sebagainya. Mungkin di ujung sana di daerah Jawa ujung dan seterusnya orang belum tahu kita merdeka misalnya. Atau Soekarno dan Hatta difitnah dan seterusnya. Makanya muncul pasal itu dan pasal itu kalau kita lihat hukumannya kan tinggi betul. 10 tahun. Bandingkan dengan banyak pasal lainnya yang 2 tahun, 4,5 tahun. Ya, tapi ini 10 tahun. Karena memang kejahatan itu dianggap serius sekali karena kita sedang mempertahankan kemerdekaan. Tahun 46 keluarnya undang-undang itu. Nah, konteks historis itu tidak boleh dipisahkan dari pasal 1415. Sehingga kalau pasal 1415 itu ingin digunakan pada tahun 2023 dan hanya untuk orang-orang yang debatably membuat onar atau tidak, ya itu tidak tepat jadinya. Tapi itu yang digunakan terus. Kalau kita perhatikan Ibu dan Bapak sekalian, ahli hukum yang digunakan oleh penyidik dan penuntut umum biasanya orangnya itu juga. Betul Pak Dedi ya? Iya, dan itu yang sudah diteropong juga oleh teman-teman YLBHI dan lain sebagainya yang juga ikut mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Karena mereka akan mengkonstruksikan aja. Onar itu kan bisa dipersepsikan aja. Bayar buzzer misalnya untuk meramaikan media sosial, dibilangnya onar di media sosial. Seperti yang terjadi pada Haris dan Fathia. Bayar orang atau bayar entah apalah, mobilisasi orang untuk lempar-lempar telur di depan rumahnya Rocky, bisa jadi itu juga onar. Semuanya bisa dipersepsikan aja, dan itu bahayanya pasal karet. Gitu. Jadi saya kira ini yang kita harus narasikan juga nih. Memang pasal ini tidak pada tempatnya untuk ada di sebuah negara demokrasi. Saya sering bilang kalau ada orang yang terganggu sekali junjungannya di kata-katai begitu, kalau dia marah ya silakan marah. Tapi membawa seseorang ke ranah hukum pidana untuk dipenjara, itu langkah yang sudah mengaburkan antara wilayah privat dengan publik. Dan itu tidak boleh terjadi dalam negara demokrasi. Kita seakan-akan ingin memakai aja hukum untuk menghukum orang. Saya kesel nih sama orang ini, saya laporkan polisi biar dipenjara. Kan bukan begitu cara orang-orang yang peradaban hukumnya lebih baik daripada zaman dulu. Kita nggak pakai hukum untuk menakut-nakuti dan dan memenjarakan orang karena sekedar kebencian pribadi. Hukum pidana itu betul-betul hanya untuk soal-soal yang terkait dengan ketertiban umum gitu. Makanya mencuri kan, menipu, orang pinjol menipu dan seterusnya, ya benar itu pidana. Tapi orang ngata-ngatain junjungan ya tidak bisa masuk pidana. Boleh kita marahin aja kalau ada yang kesel banget diajak duel silakan, tapi jangan dibawa ke penjara. Persis sama judulnya tuh, kritik jangan dijawab penjara. Itu dulu ya. Oke. Jadi terima kasih. Jadi kalau gitu secara tafsir historisnya bisa kalau ada orang yang mencoba membuka dengan penjara nih, ini kelakuannya sama dengan kolonial yang ingin mempertahankan kekuasaannya gitu ya. Oke.
Jusqu'à mon sang et je ne sens plus qui je suis. Il n'y a plus d'innocent. J'aimerais dire que je sais ma route et que je ne doute que quand j'ai bu mes vues.